Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku, maka insya Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata kan insya Allah. Pendeta ini berkhotbah di depan jemaatnya dan membawa lafaz insya Allah dengan mimik yang seakan merendahkan, dimanyun-manyunin. Sebagaimana kita ketahui bahwa lafaz insya Allah sering dilafadzkan oleh umat Islam. Bagaimana jadinya kalau misalkan dibawakan oleh pendeta, akan tetapi dirinya tidak tahu apa esensi daripada insya Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi alhamdulillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik, kami akan kabarkan kembali ada seorang pendeta yang khutbah di depan jemaatnya dan membawa lafaz insyaallah. Sebagaimana kita ketahui bahwa insyaallah adalah lafaz yang sering dipakai oleh umat Islam. Nah, orang ini, pendeta ini membawakan lafaz insyaallah, katanya dalam Bible itu Tuhan itu tidak mengatakan insya Allah, akan tetapi Tuhan itu memberikan kepastian-kepastian dan sebagainya. Baik, kita akan tampilkan dalam Bible pun nanti kita akan sampaikan ada dua ayat yang mana diperintahkan jemaatnya atau umatnya harus melafadzkan insya Allah. Akan tetapi sebelum jauh kita komentari ya ikhwah, dan sebelum jauh kita reaksi, maka kita akan tampilkan terlebih dahulu video yang disampaikan oleh pendeta ini ya ikhwah. Silakan. My God is not an insya Allah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku, maka insya Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata kan insya Allah. Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti karbisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Kita pulang dari tempat ini, kita punya kepastian. Kita tidak berkata, ya mudah-mudahan rumah tangga saya dipulihkan. Ya mudah-mudahan suami saya dijamah Tuhan. Ya mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Tapi kita keluar dari tempat ini, kita berjalan pasti. Saya tahu saya terima mujizat. Saya tahu saya terima berkat. Saya tahu saya disembuhkan. Saya tahu saya menerima perkara yang besar. Hayat ini bila sebab aku mempunyai keyakinan. Baik, kita sudah saksikan bersama ketika pendeta ini membawakan insya Allah dan melafadzkan insya Allah. Mohon maaf, sambil dimonyong-monyongin ya ikhwah. Apakah memang pendeta ini benci melafadzkan insya Allah lalu kemudian mimiknya seperti itu? Bibirnya dimonyong-monyongin seperti itu? Kita saja sebagai umat Islam rasa-rasanya tidak sampai dimonyong-monyongin ketika melafadzkan insya Allah. Tetapi pendeta ini, alhamdulillah ya ikhwah. Baik, kita akan sampaikan 3 poin di kesempatan kali ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menjamin surga. Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni dosa. Apakah Allah Subhanahu wa taala di sana mengatakan insya Allah? Misalkan ada umat Islam yang melaksanakan amal soleh, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah taala mengatakan insya Allah engkau masuk surga. Apakah demikian? Jelas dalam Al-Quran tidak ada Allah Ta'ala mengatakan insya Allah umat Islam masuk surga. Insya Allah umat Islam diampuni dosa. Insya Allah umat Islam akan diijabah doanya. Tidak ada.
Walaupun Anda cari sampai kiamat pun tidak akan menemukan Allah yang mengatakan insya Allah kepada umat Islam ketika misalkan melaksanakan amal soleh, ketika melaksanakan apa-apa yang Allah ridhoi lalu kemudian mengatakan Allah insya Allah masuk surga. Tidak ada seperti itu. Semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya, akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait daripada Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Tentunya dengan syarat dia beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh insya Allah akan masuk surga? Tidak. Justru Allah menjanjikan orang yang melaksanakan amal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain terlampau banyak ketika Allah berfirman, ulaikumul warisuna alladzina yarisunal firdaus. Orang-orang yang beriman melaksanakan amal soleh seperti sholat, zakat dan sebagainya, Allah wariskan dirinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan masuk ke dalam surga yang paling tinggi, itu surga Firdausil A'la. Apakah di sana ada lafaz insyaallah? Tidak. Allah memberikan kepastian. Yang selanjutnya ya ikhwah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah insyaallah mengijabah? Apakah Allah Subhanahu wa taala lantas mengatakan dirinya, engkau berdoa kepadaku, maka insya Allah aku akan ijabah doa kalian? Tidak. Dalam Al-Quran dikatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan doa kalian. Aku akan ijabah doa kalian. Di sana tidak ada lafaz insya Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya, apakah Allah Subhanahu wa taala mengatakan insya Allah akan diampuni dosa? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Semua dosa hambanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sana dikatakan insya Allah akan diampuni? Tidak. Allah memberikan kepastian-kepastian yang nyata. Jadi sangat keliru luar biasa kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya sendiri insya Allah. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Ini poin yang kedua, bagaimana kok umat Islam melafadzkan insya Allah? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Jawabannya adalah umat Islam dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melafadzkan insya Allah karena manusia tidak memiliki kepastian. Sedangkan yang memiliki kepastian adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat layak dan sangat pantas ketika kita, derajat kita hanya manusia, dan kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kepastian. Apakah kita sudah pasti akan hidup 50 tahun lagi? Apakah kita sudah pasti akan hidup 100 tahun lagi? Maka jawabannya tidak pasti. Itu semua Allah yang tahu. Maka sangat pas ketika kita melafalkan insya Allah, jika Allah menghendaki 50 tahun lagi kita masih hidup. Insya Allah 20 tahun lagi kita akan hidup, karena Allah yang memiliki kepastian. Inilah tata krama seorang makhluk. Inilah tata krama seorang hamba kepada Rabbnya, Allah Rabbul Alamin. Maka itu kami sampaikan bahwa lafaz insya Allah itu merupakan kesopanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kepastian itu sendiri. Nah, ikhwafillah, selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ketiga, apakah dalam Bible itu tidak ada lafaz insya Allah? Apakah dalam Bible tidak ada yang kemudian dikatakan jika Allah menghendaki? Baik, kita akan tampilkan dua ayat ya ikhwah. Yang pertama, Yakobus 4 butir ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, manusia itu tidak memiliki kepastian, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kepastian. Sama halnya dalam ini, jika Tuhan menghendaki, kan ini terjemah daripada insya Allah. Lalu kemudian selanjutnya di Kisah Para Rasul 18:21,
ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Dalam Al-Quran, perintah insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 1 kali. Dalam Bible justru 2 kali ya ikhwah. Ini menandakan bahwa kita itu tidak memiliki kepastian. Maka selayaknya dan sewajarnya kita melafadzkan insya Allah. Dan itu merupakan kesopanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga, menjanjikan neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibarengi dengan insya Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang memiliki kepastian itu sendiri. Ya, alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjawab dari apa-apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.